Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajarnya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan keberapa ya? Pertemuan keempat. Ya, video pertemuan keempat di semester 2, teman-teman. Oke, terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang udah menyelesaikan tugas dari saya, yang udah mau bertanggung jawab dan peduli terhadap mapel saya. Oke, kita akan lanjutkan ya materi kita tentang si trigonometri ini, lanjutannya. Nah, kalau tugas kemarin kan saya tanya ya, formula untuk sekant theta pada segitiga siku-siku itu apa. Terus untuk kosekan theta itu apa, kotangen theta itu apa, gitu. Terus juga saya bilang suruh mencari bagaimana cara mengkonversi jika diketahui radian ke derajat, dan bagaimana cara mengkonversi jika diketahui derajat ke sebuah radian, gitu. Terus juga saya suruh kalian mencari juga, kan ini udah ada nih cos, sin, tan, kalian harus cari sekan, kosekan, sama kotangen. Nah, ini jawaban yang benar ya teman-teman. Yang ini saya ambil dari jawabannya ID kelas 10 IPA 3. Terima kasih banyak ID, semoga ilmunya selalu bermanfaat ya. Semangat belajarnya. Oke, buat teman-teman, ada juga yang benar, ada juga yang kurang tepat gitu. Bukan berarti salah ya, tapi kurang tepat. Oke, kalau misalnya kalian, misalnya kan saya kasih tahu nih nilainya, terus oh ya kenapa ya nilai gue kok 98 nih, kenapa nggak 100, kenapa nggak 110 gitu, kalian bisa tanya tuh, kan saya post kan nilainya, kalian bisa tanya, bisa tanya ke saya, boleh Bu kenapa nilai saya 98, salah saya di mana gitu. Atau kalian bisa tanya ke temannya yang nilainya 100, coba deh lihat jawaban gue kok 98 ya, gue salahnya di mana ya gitu. So asik aja walaupun belum terlalu kenal, kan belum pernah ketemu kan kalian sesama kelas 10. Sabar ya guys, kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, kita lanjut aja ya ke perbandingan trigonometri. Oke, seperti saya udah bilang kemarin, sama kita masih akan membahas si trigonometri ya. Oke, trigonometri. Nah, trigonometri ini saya akan jelasin yang lebih detail lagi, diagram alirnya kayak mana. Di trigonometri kita akan membahas tentang dua jenis, yaitu ada yang namanya perbandingan trigonometri, ada yang namanya fungsi trigonometri. Oke, perbandingan yang udah kita bahas itu ada segitiga siku-siku yang terkait dengan segitiga siku-siku. Terus nanti kita juga akan bahas terkait dengan sudut istimewa. Selain itu, kalau ada sudut istimewa berarti ada sudut yang nggak istimewa ya. Berarti itu namanya sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini kita akan bagi lagi beberapa part. Ada part yang berkaitan dengan kuadran, dan ada part yang berkaitan dengan sudut negatif, dan sudut lebih dari ini, sudut lebih dari 360 derajat. Ini ya yang akan kita bahas terkait dengan perbandingan trigonometri. Oke, kemudian untuk si fungsi trigonometri sendiri nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, kalau misalnya si perbandingan trigonometrinya udah selesai. Oke, untuk segitiga siku-siku itu kan udah tuh yang kemarin nih, yang berkaitan dengan yang ini ya. Nah, sudut istimewa itu juga sangat terkait dengan si segitiga siku-siku ya. Tapi kita akan bahas lagi nih sedikit tentang perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku ya. Kalau misalnya saya punya contoh soalnya seperti ini. Tentukan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dari segitiga siku-siku yang ini. Ini juga segitiga siku-siku ya, walaupun bentuknya kalian biasanya kan yang kayak gini atau yang kayak gitu.
Ini juga termasuk segitiga siku-siku, lihat ada ciri siku-sikunya ya. Nah, di sini ada dua sudut yang diketahui, ada dua sisi yang diketahui dan ada dua sudut yang diketahui. 3 deh. Sudut siku-siku, sudut beta, sudut alfa. Sisinya itu panjangnya ada yang 12, ada yang 13. Nah, kalau seperti ini kalian kan nggak ditanyakan ya, nggak disuruh gitu. Sinus alfa atau sinus beta, cos alfa atau cos beta gitu. Jadi kalian bebas mau pilih sinus yang alfa atau sinus yang beta. Saya akan contohin menggunakan sinus yang beta. Oke, sinus beta ya. Ya ini. Nah, sinus beta sendiri dia kan kemarin udah saya jelasin bentuk umumnya, formula umumnya itu adalah sin demi, depan miring. Kalian bisa buka-buka lagi catatan yang kemarin. Depan miring. Kalau misalnya betanya di sini, berarti depannya ini. Ini depan. Ini miring, ya. Depan miring. Lah, kenapa Bu kok miringnya yang 13? Kenapa miringnya enggak yang 12? Saya, ini kalau misalnya kalian balik jadi bentuk yang kayak gini. Ini yang kayak gini nih. Ya. Aku jadi putar gini. Gitu tuh bentuknya. Kan siku-sikunya di sini. Nah, yang ini 12 kan? Atau yang ini 12, ini 12, terserah yang mana aja. Yang penting salah satu sisi siku-sikunya adalah 12. Saya taruh 12-nya di sini. Ya. Ini kan siku-siku. Kalau misalkan sebelah sini 12, berarti siku-siku satu lagi kosong dong. Kalau yang ini 12, berarti yang ini kosong. Ya kan? Ini 12 yang ini. Siku-siku yang sebelah sini ini. Ya kan? Berarti yang ini 13. Gitu. Ya. Jadi ini miringnya, ini alasnya, kita cari tegaknya. Cara mencari sisi tegak ya, sisi tegaknya itu berarti yang ini. Kalau misalnya dari gambar ya, dari gambar ini berarti depannya. Cara cari sisi depan adalah akar dari miring kuadrat ditambah miring kuadrat dikurang 12 kuadrat. Pitagoras. Berarti 169 dikurang 144. Berapa? 25 ya? Astagfirullahalazim. 5. Oke, berarti depannya 5, miringnya 13. Sehingga sin beta sama dengan depan miring 5/13. Gitu ya. Kita lanjutin ke cos beta. Kalau kamu mau cari cos alfa juga nggak apa-apa. Cos beta. Cos itu kan rumusnya cos sami, samping miring, samping miring, cos sami. Berarti ini betanya di sini ya. Samping miring 12/13. Cos sami tan desa, tan beta ya. Kan beta di sini. Tan beta berarti tan desa depan samping, depan samping, depan samping, depannya 5, sampingnya 12. Gitu. Nah, selanjutnya kotangan. Oke, kotangan itu simpelnya adalah kebalikan dari si tangan. Kalau tangannya, ya ampun, tangan. Kalau tangannya 5/12, berarti kotangannya 12/5. Dibalik aja, so simple kan guys. Nah, terus kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sisin. Misalnya, kosekan beta. Kalau sin betanya 5/13, berarti kosekannya 13/5. Gitu. Nah, terus kalau misalnya apa nih, udah ada sin, cos, tan, kotangan, kosekan, sekan. Nah, sekan itu kebalikan dari cos. Simpelnya gitu ya. Kan 1/cos, tadi ada di jawabannya ID ya, 1/cos. Berarti kalau misalkan cosnya 12/13, sekannya adalah 13/12. Itu teman-teman. Udah selesai ya. Oke. Ini hanya review yang kemarin aja. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua nih teman-teman.
Kalau misalnya pertanyaannya adalah seperti ini. Jika cos gamma sama dengan 15/17, hitunglah sin gamma ditambah tangen gamma. Gitu. Gimana kalau kasusnya seperti ini? Sama, cara mengerjakannya juga gampang. Kita tetap fokus ke si formula yang segitiga siku-siku kemarin ya, yang kalian udah ditugasin dan udah saya jelasin yang kayak gini. Yang diketahui adalah, berangkat yang diketahui adalah cos gamma. Cos sendiri punya rumus cos sami ya, samping per miring. Artinya sampingnya 15, miringnya 17. Jelas banget teman-teman. Sampingnya 15, miringnya 17. Berarti depannya belum ada. Kita cari depan. Ya. Depan itu kan miring dikurang samping. Miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Berarti 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Kalau kalian mau gambar segitiga siku-sikunya, nggak apa-apa, gambar aja, terserah kalian. Nah, 17 kuadrat itu berarti 17 dikali 17, 289. Kalau saya salah koreksi ya. 15 kuadrat itu berarti 225. 289 dikurang 225 jadinya 64 ya. Akar 2 dari 64 itu 8. Gitu. Udah dapet samping, miring, depan. Udah. Berarti kita harus tahu dulu nih si nilai sinnya berapa, tangannya berapa, baru kita jumlah. Oke, si sin gamma ya. Sin gamma itu kan namanya sin demi, depan per miring. Depannya 8. Astagfirullah, maaf nggak sopan. Depannya 8, miringnya 17. 8 per 17. Tangan gamma, tan itu kan rumusnya desa, d per sa. Depannya 8, sampingnya 15. Oke, sehingga sin gamma ditambah tangan gamma di sini ya. Sin gamma ditambah tangan gamma. Sin gammanya 8 per 17. Tangan gammanya 8 per 15. Nah, ini kan penyebut ya. Ini kan pecahan. Berarti kita harus samakan penyebutnya. Penjumlahan pecahan, jadi kita harus samakan penyebut ya. Simpelnya 17 kali 15 gitu aja. 17 kali 15 itu 225. 255, sorry. 255. Berarti 8-nya dikali 15 ditambah 8 yang ini dikali 17. Oke, 8 kali 15, 8 kali 5, 40, 0, 4. 8 tambah 4, 100 gitu. Ya. Terus 8 kali 17. 8 kali 7, 6, 5, 8, 5, 13. Per 255. Jadi 256 per 255. Ya, inilah hasilnya. Kalau bisa sederhanakan lagi teman-teman. Oke, gampang sih sebenarnya, asal paham kalian konsepnya dan paham bagaimana cara mengerjakannya dan apa yang ditanyakan gitu. Itu adalah contoh yang kedua ya, berkaitan dengan si segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sorry. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih ke si sudut istimewa ya. Kita adalah orang-orang istimewa, jadi langsung aja ke sudut istimewa. Cus. Sudut istimewa. Iya, istimewa kayak kamu. Apaan sih? Oke, sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu berarti sudut yang spesial banget karena gampang menurut saya. Oke, kita buat tabel sudut istimewa ya biar lebih ngebantu kita. Oke, nanti kalian gambarnya lebih rapi dari ini ya. Sorry udah ngantuk soalnya. Oke, nah
ini adalah tabel sudut istimewa. Ini adalah alfa, berarti sudutnya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oh, berarti sudut istimewa cuma itu doang ya, Bu? Enggak. Jadi banyak sudut istimewa itu, angkanya itu kelipatan dari ini semua. Pengulangan dari angka ini semua. Ya. Nanti itu kita akan belajar kayak yang ini. Kan ada sudut berelasi. Berarti itu kelanjutan dari sini gitu. Nah, gini maksudnya, sudut istimewa nggak cuma ini. Misalnya kamu mau terusin, jadi ini kan 90, bisa nih kalau kamu mau terusin. Nih ya, dari 90 ke 60 jaraknya adalah di 30 ya. Dari 60 ke 45 15. Dari 45 ke 30 15 juga. 15 ke 0 30 ke 0 adalah 30. Nah, artinya juga gitu sama. Habis 90 itu berarti tambah 30 lagi nih. Ke sini. Berarti berapa? 9 tambah 3 berarti 120. Gitu. Nah, habis 120 kan udah ditambah 30 nih. Berarti ke sini tambah 15. 30 berarti ke sini tambah 15 lagi. Oke. 120 tambah 15 berarti 135. Habis tambah 15 dia tambah 15 lagi kan? Berarti jadinya 150. Terus habis 150 berarti ditambah 30 kan? Jadi 180. Nah, udah ditambah 30, tambah 30 lagi. Kayak gitu. Berarti 180 ditambah 30, 210. Gitu, nanti tambah 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30 kayak gitu dan seterusnya sampai 360 derajat aja bikin ya. Kan satu lingkaran adalah 360 derajat atau 2 pi. Satu lingkaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi. Nah, pi di sini bukannya 3,14 ya teman-teman, tapi 180 derajat. Sorry. Pi. Jadi jangan keliru. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk sisi 0 derajat, nanti penurunan rumusnya kalian bisa googling ya. Kenapa bisa 0 derajat? Nah, untuk sin 0 derajat itu 0. Sin 30 adalah 1/2 atau setengah. Sin 45 adalah 1/2 akar 2. Sin 60 1/2 akar 3. Sin 90 1. Udah gitu berarti sin 120 balik lagi ke sini. Gitu ya. Nanti akan dipelajarin itu lebih dalam lagi di kuadran-kuadran sudut berelasi. Aduh yam. Nah, gampang banget nih, ingat ya teman-teman. Kalau sikos tinggal dibalik. Kalau sin kan dari 0, sikos dari 1. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Jadi si sin sama sikos itu nilainya berkebalikan. Dan ada yang sama juga. Nah, kalau si tangen dia nilainya 0 1/3 akar 3 terus 1 akar 3 tak terdefinisi. Berarti kalau kotangan tinggal dibalik aja, tak terdefinisi terus atau infinite terus akar 3 1/3 akar 3 0 gitu. Ngafalinnya gampang ya. Kalau kalian hafal sin pasti kalian hafal kos. Kalau kalian hafal tan pasti kalian hafal kotangan gitu, kotan. Nah, si sin itu saya biasa pakai 5 jari gini. Kalau kayak gini sin, ibu jari 0, jari telunjuknya 30, jari tengahnya 60, jari manisnya 45, jari kelingkingnya 90. Ih, ada nyamuk. Nah, terus udah gitu dimulai dari 0 ya. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1.
Oke, tinggal dibalik. Artinya kalau cos 90 ya di depan ya. Mulainya sama dari 0 juga. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tadi kan ibu jari itu 0 derajat. Berarti cos 0 derajat. Loh, kenapa cos? Kan tangannya dibalik. Sekarang yang putihnya tadi yang hitamnya. Berarti cos 0 derajat adalah 1. Kan dimulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti cos 0 derajat adalah 1. Gitu ya. Kalian harus bolak-balik ya, harus bisa, jadi biar lancar, jadi jadi gampang. Sama ngafalin tangan juga, tangan berarti yang hitam, kok tangannya berarti yang putih. Cara ngafalin gitu doang sih, dibalik doang, kan dia sudutnya sama, nilai sudutnya sama ya, nilai sudutnya sama, sudut aja yang beda-beda. Oke gitu, semoga paham ya, karena kalau dijelasin sekali tuh kayak ribet gitu, jadi kalian harus banyak-banyak latihan. Oke, selanjutnya itu adalah terkait dengan si sudut istimewa ya. Jadi nanti kalian bisa lengkapi nih, ini kan cuma sin, cos, tan, kotangan, cuma sampai 90 derajat. Nanti kalian bisa buat sampai 360. Ya, sampai 360 derajat di buku catatan kalian. Dan ditambahin juga nih si sekan sama kosekan. Oke, biar gampang, gak usah buka-buka Google lagi, jadi tinggal ngeliat buku catatan kalian aja biar bukunya bermanfaat. Oke, nah sekarang kita lanjut yuk ke sudut berelasi. Sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini terkait dengan kuadran biasanya. Kuadran ini juga pernah kalian pelajari di kelas 6 SD ya. Dia waktu masuk ke koordinat, sistem koordinat atau bidang kartesius. Jadi udah dari SD kalian udah belajar sebenarnya. Oke, ini kan kita mulai dari 0 derajat, mulai dari 0 ya, iklan kali. Terus ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 sampai 360 lagi. Satu lingkaran penuh totalnya adalah 360, setengah lingkaran 180, seperempat lingkaran 90 gitu. Nah, ini bisa kita tulis ya, bahwa yang ini nih, yang awal nih, ini adalah kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini, atau 1 aja lah. Nah, kuadran 1 ini berarti sudutnya adalah dari 0 derajat, kita misalkan alfa ya, sampai 90 derajat. Tapi 0-nya nggak termasuk, 90-nya nggak termasuk. Kenapa? Karena dia termasuk sudut istimewa 0 sama 90 gitu. Nah, si kuadran 2 berarti dari 90 derajat kita misalkan alfa sampai 180 derajat. Tapi 180 derajatnya nggak termasuk ya, karena dia adalah sudut istimewa. Kemudian si kuadran 3. Kuadran 3 sebelah sini nih teman-teman. Nah, kuadran 3 ini berarti 180 derajat. Kita misalkan alfa sudutnya sama dengan sampai 270 derajat. Tapi 270 derajatnya nggak termasuk ya, kan nggak ada sama dengannya. Berarti 270-nya adalah sudut istimewa. Pintar. Yang terakhir adalah yang keempat. Yang keempat berarti dari 270 sampai 360. Lagi-lagi 360-nya nggak diajak, karena nanti 360-nya adalah sudut istimewa gitu. Kayak ada kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, untuk si kuadran 1, 3, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dia punya rumus yang seperti ini teman-teman. Nih yang sebelah sini rumusnya. Ya, kalian bisa catat dulu atau kalian bisa googling, tapi sama aja kok insyaallah. Ya, jadi terserah kalian mau catat atau mau googling, gak apa-apa, penting kalian tahu ini rumusnya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Nah, gimana sih cara mengaplikasikan rumusnya? Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita cobain. Oke, contoh ya. Maaf nih tulisan nggak rapi, sorry ya. Nyatakan dalam sudut lancip untuk sin 146 derajat, tangen 136 derajat, cosinus
301 derajat, dan tangan 225 derajat. Oke, ini semuanya ada di sudut berelasi ya, karena dia nggak termasuk sudut istimewa gitu. Oke, kita cobain aja. Astagfirullahaladzim, maaf teman-teman, ada yang ketinggalan. Oke, sorry ketinggalan. Untuk di kuadran 1 itu semuanya semua perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, itu semuanya bernilai positif ya. Sedangkan di 90 sampai 180 itu si sinus yang bernilai positif. Di kuadran 3 si tangen yang bernilai positif. Di kuadran 4 si kosinus yang bernilai positif, jadi sisanya negatif gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke contoh ini. Sorry ketinggalan. Nah, untuk si sin 146 derajat, kita lihat dulu nih, si 146 derajat itu adanya di kuadran mana? 146. Nah, di antara 90 sampai 180 kan? Nah, berarti 146 adanya di kuadran 2. Pintar. Nah, lihat lagi rumus yang sampai sini di kuadran 2. Di kuadran 2 itu berarti kita bisa pakai yang 180 derajat dikurang, atau bisa pakai yang 90 derajat ditambah. Nah, sekarang saya mau pakai yang 180 derajat dikurang aja deh. Oke, kita coba kerjakan yang ini ya. Sin 146 derajat, artinya gini teman-teman, 180 derajat kan gini ya, sin 180 derajat dikurang alfa kan, gitu, benar? Sin 180 derajat dikurang alfa, hasilnya sama dengan sin alfa, sama dengan sin alfa, gitu kan. Nah, berarti gini, artinya 180 derajat dikurang berapa sih sehingga hasilnya 146, gitu ya. 180 derajat dikurang berapa ya hasilnya agar 146, berarti dikurang berapa? Dikurang 34. Berarti sin 180 derajat dikurang 34 derajat, ya kan? 180 dikurang 34, hasilnya adalah 146, gitu ya. Jadi alfanya ini bukan 146 teman-teman, tapi bilangan lain, sehingga kalau 180 dikurang bilangan tersebut, hasilnya adalah yang di soal, gitu. Nah, dia punya hasil sin alfa kan, berarti terus lagi sini sin alfanya adalah 34, berarti 34 derajatnya aja. Nah, sin 34 derajat. Kalau kalian mau ngitung, ini kan bukan sudut istimewa ya, kalian bisa pakai kalkulator. Caranya adalah kayak gini. Kelihatan nggak ya kalkulator saya? Semoga lah ya, saya tekin aja deh. Sin 34. Nih, semoga kelihatan lah. Mana? Oh ya, sinus nih, sin kelihatan. Nah, sin 34, 0,559. Tulis dia di sini 0,559, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke si tangan. Tangan 136 derajat, sama ya, dia adanya di kuadran 2 juga. Lihat rumus di kuadran 2. Saya masih mau pakai yang pengurangan aja nih. Berarti kan si tangan ya, tangan 180 derajat dikurang alfa, hasilnya adalah apa tuh tadi? Tangan 180 derajat dikurang alfa, hasilnya negatif tangan alfa. Negatif tangan alfa. Nanti sama dengannya kalian bisa dipanjangin aja ya, saya nggak muat, sorry. Ini tuh nanti gini lagi, maaf. Nah, tangan sama kayak tadi, 180 derajat dikurang berapa nih sampai hasilnya 136, berarti dikurang 44 ya. 180 derajat dikurang 44 derajat sama dengan negatif tangan alfa. Alfanya kan 44, berarti negatif tangan 44 derajat gitu.
Gampang kan sebenarnya. Nah, sekarang ke si cos nih. Cos 301. 301 itu berarti ini antara 270 sampai 360, berarti dia adanya di kuadran 4. Oke, kita lihat rumus yang ada di kuadran 4 ya nih. Di kuadran 4 itu berarti rumusnya adalah untuk si cos ya. Si cos adalah 360 dikurang alfa, hasilnya cos alfa. Tulis. Berarti cos 360 derajat dikurang alfa, hasilnya adalah cos alfa. Berarti cos 360 dikurang berapa? Agar hasilnya 301. Berarti dikurang 59. Ya. Berarti hasilnya adalah cos alfa. Cos 59 alfanya. Gitu. Kan bukan sudut istimewa, bisa pakai kalkulator ya. Selanjutnya ada yang D nih. Oke, tangan 225. Ya ampun, tangan banget. Tangan 225. 225 itu berarti adanya di kuadran 3. Nih, di kuadran 3. Ya, kuadran 3 itu berarti rumus untuk si tangannya apa, teman-teman? Nih, bisa lihat yang di kuadran 3. Bisa pakai penjumlahan, bisa pakai yang pengurangan ya. Saya mau pakai yang penjumlahan nih. Berarti tangan 180 derajat ditambah alfa, hasilnya sama dengan tangan alfa. Itu ya. Nah, tangan 180 derajat tambah berapa agar hasilnya 225? Berarti ditambah 45 kan? Nah, hasilnya adalah tangan alfa. Berarti tangan alfa. Alfanya berapa? 45. Tangan 45. Ups, luar biasa. 45 adalah sudut istimewa. Tangan 45 adalah 1, sehingga ini hasilnya 1. Gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelasin terkait dengan si sudut-sudut berelasi. Oke, kita ke contoh soal yang kedua nih. Oke, soal yang kedua adalah jika cos alfa sama dengan negatif 24/25, di mana alfa berada pada 180 derajat sampai 270 derajat nih alfa yang ini. Maka sin alfa adalah, nah kan dibilang alfanya atau sudut alfanya berada di 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti si sudut alfa adanya di kuadran 3 ya teman-teman. Maka tentukanlah sinus alfa. Oke, kalau misalnya mau kita gambarkan di kuadran 3, berarti di sebelah sini nih. Di sebelah sini kan di kuadran 3 alfanya. Nah, kalau di kuadran 3 ini berarti si cos ini kan X per R. Nih, lihat gambar yang ini. Ya, gambar yang ini udah ada ini di video pertama kemarin yang berkaitan sama sudut ya sama yang di bidang yang di titik koordinat atau bidang kartesius ya. X per R ya, si cosnya X per R. Oke. Nah, karena di sini negatif 24/25 atau kita nggak tahu deh nih yang negatifnya siapa, si 24 apa si 25. Kan di kuadran 3. Di kuadran 3 lihat deh. Ini kan yang ini adalah sumbu X. Yang ini adalah sumbu Y. Berarti kalau di kuadran 3 Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Nah, sedangkan si cos ini adalah X per R. Yang mana kita tahu X itu adalah sumbu X, yang R-nya adalah si miringnya, karena si cos itu rumusnya adalah cos samping miring. Udah pasti nih R-nya miring. Ini berarti yang miring yang ini. Miringnya 25. Lah berarti si 24 ini nggak mungkin si Y kan? Pasti si X. Nah, negatif 24. Negatif. Nah, siku-sikunya di sini. Oke, udah jelas ya. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kita harus cari dong, ini kan alfanya nih.
Nah, kita harus cari nih si sin. Si sin ini kan rumusnya adalah sin alfa ya, demi kan, depan miring. Nah, kalau alfanya di sini tuk 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 tuk, berarti depannya yang ini, miringnya udah jelas ada 25. Berarti cari depannya. Depannya pakai apa? Pakai triple Pitagoras ya. Nanti kalian dapat depannya itu, berarti kita cari dulu deh. Depan berarti akar ini ya, negatif 24 kuadrat, sorry, miring dikurang miring kuadrat dikurang alas kuadrat dikurang ini, negatif 24 kuadrat. Berarti akar 25 kuadrat berapa sih? Pakai kalkulator ya, sorry. 25 kuadrat. Ya Allah, maaf. 25 kuadrat adalah 625. 625 dikurang 24 negatif 24 kuadrat. Berarti 576. Berarti dia akar 49. Nah, akar 49 itu kan plus minus 7. Ya kan? Nah, kita lihat deh, plus minus 7. Berarti depannya kan yang ini. Ini dan ini kan sama ya posisinya ya, sejajar. Artinya dia ke bawah. Ini sumbu Y berarti. Y-nya kan harusnya negatif, berarti depannya adalah negatif 7 ya, bukan plus 7. Kalau plus 7 di atas. Ini negatif 7. Berarti depannya negatif 7 karena ada di kuadran 3. Negatif 7 karena dia adanya di kuadran 3, sehingga Y-nya negatif. Depannya kan Y nih. Ini Y, ini X, ini R, hipotenus atau sisi miring. Udah dapat deh. Nah, ini ya, kita pindahin ke sini, Zut. Sin alfa depan miring. Depannya min 7, miringnya 25. Sudah selesai. Gampang kan, boy and girl? Yuk. Oke, semoga paham. Oke, kita masuk ke soal satu lagi yuk, contoh biar lebih jelas lagi. Oke, sorry nih di sini ya, nyempil dikit aja. Oke, yang ketiga adalah tentukan nilai dari 2 sin 150 derajat ditambah 3 cos 120 derajat. Kalau seperti ini, kalian cari dulu sin 150 derajatnya berapa, ditambah cos 120 derajatnya berapa. Oke, kalian bisa pakai cara yang seperti ini. Atau bisa pakai tabel yang udah kalian buat. Kita yang 150 saya coba pakai yang ini ya. Oke, ini kita lanjutin deh. Berarti ini 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 0. Oke. Nah, untuk si sin 150 1/2 ya. Jadi 2-nya ditulis dulu. 2 sin 150 di kuadran 2, sin itu bernilai positif, berarti ini tetap setengah. Kalau misalkan nilainya negatif nih, berarti jadinya min setengah gitu ya. Ini setengah ditambah 3 cos 120. Kalau kamu mau ngitung kayak gini juga nggak apa-apa. Yuk kita hitung pakai yang kayak gini-gini ya. Cos 120 nih. Cos 120 itu adanya di kuadran berapa? Cos 120 derajat adanya di kuadran 2 juga kan, di kuadran 2. Nah, balik lagi ke rumus yang tadi, yang cos di kuadran 2. Berarti jadinya min cos. Kan rumusnya adalah cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Ya kan, di kuadran 2 kan yang positif cuma sin aja, artinya si cos nilainya negatif. Nah, ini berarti cos 180 derajat dikurang alfanya berapa? 180 dikurang berapa agar hasilnya 120? Berarti dikurang 60. Oke, sehingga hasilnya adalah, ingat ya ada minnya. Min cos
alfanya 60. Oke, cos 60 lihat. Cos 60 berapa ya? Cos 60 kan setengah. Nih, cos 60 setengah. Berarti ini min setengah. Itu ya. Balik ke sini. Berarti cos 120 adalah min setengah. Gitu. Nah, ini perkalian. 2 kali 1 dibagi 2. 2 bagi 2 cerita aja, sisanya 1. Ditambah 3 kali min setengah, berarti min 3/2. Oke, ini plus kali min, berarti jadi min ya. Samain aja penyebutnya. 2 kan ini penyebut ya, nggak ditulis, berarti 1 samain aja. Nah, 1 dikali 2 dikurang. Nah, ini kan 3 ya, udah ada 2, jadi tulis 3 aja. 2-nya dia kan nggak perlu dikali 2 karena dia udah punya penyebut. Ini nggak punya penyebut. Kalau yang atas tadi dikali penyebut yang bawah. Udah kan? 2 dikurang 3. 1 kali 2 kan 2. 2 dikurang 3 1. Berarti negatif 1/2. Ini hasilnya. Gitu. Kita coba ya pakai kalkulator yuk. Caranya sama. 2 dikali sin 150. Ini dikurungin lagi ya, biar nanti nggak kecampur. Terus ditambah kurung 3 cos 120 tutup min setengah. Kelihatan nggak sih? Oh ya, sama kan, min setengah. Nah, gitu teman-teman, udah selesai ya. Ini berkaitan dengan sudut berelasi dan sudut istimewa. Oh ya, untuk tugas yang kemarin saya lupa, itu kalian yang, kan saya nggak nyuruh ya kalian untuk membuat, kalian ngetiknya di Word, saya nggak suruh, karena saya takutnya nanti saya salah arti. Gini loh, kalian tuh ngetik di Word itu ada aturannya teman-teman ya. Jadi jangan misalnya gini, misalnya nih, kan itu harusnya gini, x min 2/2 per 4. Kalian tuh nulisnya kan kalau di Word kayak gini jadinya, x min 2/4. Ini artinya salah. Ini sama ini tuh nggak sama teman-teman. Makanya jangan sok gitu ya. Jadi kalian tuh nggak bisa menyepelekan ngetik gitu, apalagi kalian copy paste. Itu kayak jadinya nggak, gimana ya, kentara banget gitu loh. Maksudnya kalau mau copy paste, lihat yang benar. Ini dan ini tuh nggak sama. Ini benar, menurut kalian ini udah benar sama kayak gini? Enggak, ini tuh hasilnya bakalan jadi x dikurang setengah, nggak sama. Kecuali ini kalian kurungin lagi baru per gini masih boleh, atau kalian pakai equation di Word itu, pakai equation. Kalau nggak ngerti Mbok Yonanya, jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Kalau the equation kan bisa dibuat kayak gini, ada pilihan di Word itu equation ya. Kalau nggak mau pakai equation, pakai kayak gini, x min 2 nya kan ini satu kesatuan ya, jangan dipisah kayak gini, dikurungin per 4 kayak gitu ya. Kalau nggak bisa ke Word, kalau nggak bisa ngetik langsung di Word, ya udah kalian pakai tulisan tangan aja. Saya juga kan nggak maksa gitu ya. Saya tuh sebel banget, nggak ngerti, bukannya nggak ngehargain tugas kalian ya, tapi kalian tuh terkesan ya udahlah yang penting gue udah ngumpulin gitu. Jangan kayak gitu, lakukan semaksimal yang kalian bisa. Kalian kan juga akan mendapat hasilnya yang maksimal kalau kalian ngasih maksimal gitu aja. Jadi take and review tuh dapet gitu teman-teman. Semoga kalian nggak lelah buat belajar terus. Oke, jika ada kesalahan pasti banyak sih, saya mohon maaf banget. Kalau dia mau ditanyain silakan japri aja. Oke, maaf kalau misalkan japrinya balasnya telat. Terus kalau japri mohon ya tahu waktu gitu ya, jangan jam 9 malam, jam 8 malam gitu ngejapri gitu. Takutnya kan sayanya lagi tidur, soalnya kan saya kan keblok banget kan, ngelihat bantal dikit pelor, nempel molor gitu ya. Jadi WhatsAppnya tuh jam kerja aja lah,
gitu. Sama-sama kita hargai privasi masing-masing. Asik. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum. Oh ya lupa, nanti tugasnya ada di timeline seperti biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.